sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Caramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang
segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam. Ibu Foni akan pimpin kita dalam doa. Ku rindu Kau Haleluya. Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ku mengasihi. Ku mengasihimu. Haleluya, haleluya. Inilah pengakuan kami kepadamu Tuhan. Kami rindu lebih lagi mengenal Engkau, pribadi yang baik dalam hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Glory Yesus Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, haleluya, haleluya. Kami menikmati Engkau malam ini Tuhan. Kami menikmati akan kasih setia-Mu. Kami menikmati hadirat-Mu turun dan melingkupi setiap kami. Glory, haleluya, glory, haleluya. Bersekutuan dengan-Mu Tuhan, itu lebih cukup Tuhan buat kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah yang indah malam hari ini. Kami menikmati kasih setia-Mu. Kami bersyukur Tuhan Engkau ada di tempat ini melawat setiap kami, menjamah setiap kami. Kami yakin kami pulang dengan hati yang baru, dengan kasih yang baru, dengan kekuatan yang datangnya dari Roh Kudus itu saja. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari Bapa buka hati kami untuk dengarkan firman-Mu malam ini. Kami mau memberi yang terbaik Tuhan, tanah hati ini, pikiran ini, fokus kami hanya kepada firman-Mu malam ini. Hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan, mari taruh setiap ucapan-Mu dalam bibir lidah hamba-Mu Tuhan. Biar suara-Mu Tuhan tersampaikan dan jelas kepada kami. Terima kasih banyak Yesus, terima kasih. Engkau Allah yang baik buat kami. Kami bersyukur Tuhan untuk persekutuan malam hari ini yang indah dan luar biasa.
Kami mengucap syukur, Yesus, Engkau melawat setiap kami. Berterima kasih Tuhan, kami siap dengarkan firman-Mu malam hari ini. Hanya di dalam satu nama yang heran, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Kami sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, silakan duduk saudara-saudara. Persembahan yang pertama akan dijalankan. Akan ada kesaksian yang singkat dari Bapak Pendeta Toga Roy Hutagalung. Mari kami persilakan. Sambil persembahan dijalankan. Puji Tuhan, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan pada malam ini di mana Tuhan menolong kami, dan bersyukur kepada pemimpin pujian yang memberikan kesempatan bagi kami. Saat ini saudara, nama saya Toga Roy Hutagalung. Saudara, kami melayani di Permata, Tangerang, Banten. Saudaraku dalam Tuhan, di mana kami saat ini sedang dalam pembangunan rumah Tuhan di sana. Kami sudah memulai menggali untuk pondasi, saudara, hanya ukuran 7 kali 18 meter. Saudaraku dalam Tuhan, kami percaya berserta dengan jemaat yang kami layani, biarpun saudara, kami terus akan berjalan dengan iman dan percaya bahwa pembangunan akan berjalan dengan baik, dan kami juga sangat membutuhkan biaya yang cukup besar. Ya saudara, karena akan kami buat pastori di bawah dan gereja di atas. Kami sangat memerlukan baik bahan-bahan bangunan dan juga dana untuk segala-galanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kami ada di tempat ini mohon bantuan doa dan bantuan saudara untuk pembangunan yang akan kami kerjakan terus bersama jemaat dan tukang-tukang yang ada hari-hari ini. Dan terima kasih bagi Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami untuk bekerja terus untuk kemuliaan Tuhan. Doakan kami sehingga kami juga di sana terus bebas untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati pada sore malam ini. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan akan tolong semuanya. Mari kita doakan. Pelayanan firman Tuhan pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak kekasih kita, Bapak Pendeta Samuel Janto. Mari Om, silakan. Puji Tuhan, senang sekali kalau malam ini masih bisa bersama-sama dengan saudara. Meskipun ini sudah RTW remaja tuek ya. Sebagian saya mengenalnya dan terakhir saya melayani waktu ulang tahun Emmaus di Soho waktu itu ya. Terima kasih untuk Pak Ketuanya, mana ini? Ya, oh sudah kembali ke belakang. Terima kasih untuk seluruh pengurus Emmaus yang mengundang saya melayani. Ya, terima kasih untuk gembala saudara tentu yang mengizinkan. Malam ini saya hemat waktu akan berkhotbah dengan judul kemampuan beradaptasi. Ya. Di era yang sangat maju ini,
semua yang bisa eksis dan semua yang bisa bertahan itu adalah orang-orang yang punya kemampuan beradaptasi, adaptability ya. Oke, kita baca dulu saudara-saudara Roma 12 ayat 15. Roma 12 ayat 15. Kita baca bersama-sama dari HP suci, kitab suci, iPad suci, terserah. 12 ayat 15, 2, 3. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Saya selama ini kalau ke rumah duka, saya selalu mengucapkan ikut merasakan apa yang sedang dirasakan. Sebab saya pernah ngalami bukan jemaat, kebetulan keluarganya itu teman saya mengucapkan ikut berduka. Dia bilang saya enggak berduka, saya bersukacita sebab papa saya sudah percaya Yesus pasti masuk surga. Wah kalau gitu lain kali saya enggak akan sebut lagi berduka. Jadi saya bilang ikut merasakan apa yang sedang dirasakan. Dia mau bersuka, dia mau berduka, saya netral saudara-saudara ya. Tapi kalau saudara perhatikan ayat ini, kalau kita berjumpa dengan orang yang bersukacita, ya kita bersukacita. Berjumpa dengan orang yang menangis, ya kita juga menangis. Adaptasi itu artinya kemampuan untuk berubah sehingga sesuai, sekali lagi kita harus memiliki kemampuan untuk berubah sehingga sesuai dengan penggunaan atau sesuai dengan si kondomnya, situasi, kondisi dan domisilinya. Sesuai dengan spesifik yang baru. Ya. Jadi kalau saudara berkeluarga, saudara tidak mampu beradaptasi dengan keberadaan istri, keberadaan suami, kehadiran anak. Saudara tidak mampu beradaptasi dengan pekerjaan baru saudara. Nah, berubah menjadi baru itu keniscayaan. Artinya tidak boleh tidak kita harus terus berubah. Pasca COVID kemarin, kita ini kan semua sudah berubah saudara-saudara. Cara belanja, ya, cara ngomong dan lain sebagainya. Jadi sebagai orang Kristen, sebagai suami yang ingin tetap eksis, sebagai istri yang ingin terus diberkati oleh Tuhan, sebagai suami istri yang terus ingin menikmati anugerah Tuhan. Dan kalau saudara melayani Tuhan, supaya terus dipakai Tuhan, saudara harus punya kemampuan untuk berubah sesuai dengan penggunaannya. Ya. Saudara-saudara, adaptasi itu juga mengandung arti suatu proses untuk memenuhi syarat-syarat dasar supaya bisa terus melangsungkan kehidupan. Jadi itu merupakan syarat-syarat dasar supaya kita terus melangsungkan kehidupan. Lah saudara kalau sudah umur 60 mesti beradaptasi kan, ngerti butuh istirahat yang cukup. Beda dengan saudara umur 30 ya. Saudara-saudara, jadi kita harus beradaptasi. Ketika bisnis saudara krisis, saudara harus beradaptasi dengan situasi krisis itu. Saudara harus lebih dekat, lebih melekat dengan Tuhan. Ketika saudara sedang mengalami masalah dalam keluarga, saudara harus cepat-cepat beradaptasi. Jangan nyalakan orang lain. Apa yang salah dalam keluargaku ini? Cepat berubah. Sebab kalau tidak, saudara tidak akan menikmati keajaiban-keajaiban Tuhan. Saya tipe pengkhotbah yang tidak suka bertele-tele. Tapi coba kita lihat berikutnya saudara. Tujuan adaptasi. Ya. Kalau semua makhluk hidup beradaptasi itu supaya bisa bertahan hidup. Ya. Tujuan adaptasi itu supaya mempertahankan eksistensi. Misalnya kalau ada spesies ya atau spesies ya saudara-saudara di muka bumi supaya dia bisa tetap hidup. Ya.
Ini contoh yang saya sebutkan kesannya negatif, tapi saya ambil binatang apa itu ya? Kalau dia nempel di daun hijau dia jadi warna apa? Bunglon, ya. Bunglon, tapi kesannya memang negatif. Wah, ini tipe bunglon ini, enggak punya prinsip. Tapi maksudnya si bunglon itu supaya aman, tidak dimangsa oleh binatang yang lain. Jadi sehingga binatang buas yang mau memangsa si bunglon, dia terkecoh. Sebab dia pikir itu daun. Dia artinya memiliki kemampuan beradaptasi. Nah, sekarang situasinya krisis ekonomi. Yang lalu itu dolar sampai 16.000 sekian. Ya, sekarang sudah mulai turun lagi. Yang lalu orang katakan harga tinggi, pasar lemah. Nah, sekarang berubah bahasanya. Barang turun, produk itu sudah diturunkan, tapi pasar tetap lemah katanya. Sebab investor atau pemilik uang dia invest di yang kita tabungkan ke uang negara itu apa sih? Obligasi atau susu atau apa itu namanya, ya. So banyak orang taruh di situ, bunganya itu kan lebih besar, apalagi bank kecil sekarang. Sehingga transaksi perputaran ekonomi, perputaran uang macet di situ semua. Nah, ini terus berubah loh saudara-saudara. Terus berubah. Jangan-jangan nanti ada bukan hanya flu monyet, tapi ada flu cicak atau bagaimana. Nah, yang gawat terus ada flu gajah, saudara-saudara. Kena monyet aja sudah susah, ya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi agar makhluk hidup itu tetap bisa hidup walaupun lingkungannya berubah, dia harus berubah. Nah, ini kan tiap hari berubah loh. Rumah tangga saudara tiap hari itu berubah. Apalagi saudara mau berjalan ikut kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu kita dibawa dari kemenangan yang satu datang kemenangan yang lain. Dan kita terus menang dan terus menang bersama-sama dengan Tuhan. Kita dibawa dari kemuliaan yang satu datang kepada kemuliaan yang lain. Dan terus mulia bersama-sama dengan Tuhan. Loh, kalau kita tidak mau berubah, ya, kalau kita tidak bisa beradaptasi dengan kehendak Tuhan, gagal kita. Jadi kita mesti tahan nafsu, tahan emosi, terus beradaptasi. Nah, suami istri juga supaya aman. Ya, kemurahan Tuhan. Saya menikah itu saudara-saudara sudah 40 tahun sekian, ya. Kalau saudara perhatikan, saya baru dikaruniai 3 anak, cowok, cewek, 2 mantu dan 3 cucu. Cucu saya yang pertama itu sudah kelas 6 SD, ya. Jadi saya sudah menikah 40 tahun sekian. Ya, saudara-saudara. Kalau saudara perhatikan, tapi bisa bertahan. Ada yang tanya, emangnya Sam, kamu nggak pernah ribut? Oh, tiap hari ribut. Ya, paling bagus tuh suami istri tiap hari ribut, tapi cepat selesai daripada ndak pernah ribut, tahu-tahu dipulangkan ke rumah orang tuanya. Ya. Nah, itu ndak menyelesaikan masalah. Ya. Nah, coba kita baca sekarang 1 Korintus 9, 19 sampai 23. Kayaknya ditayangkan di TV ini atau Videotron atau TV, saya langsung baca di situ aja ya. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Next. Demikianlah bagi orang Yahudi. Aku menjadi seperti orang Yahudi. Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah. Ya, terus. Hukum Taurat. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum
hukum Taurat. Jadi kalau saudara perhatikan, kemampuan beradaptasi itu kualitas yang penting dan sangat diperlukan oleh anak-anak Tuhan. Bayangkan, kita itu memenangkan orang itu susah, memenangkan mertua, memenangkan mantu, memenangkan anak, memenangkan tetangga, memenangkan kawan, itu susah. Tapi kita akan mampu kalau punya kemampuan beradaptasi. Untuk mengubah suami, mengubah istri itu susah. Tapi kita akan mampu kalau kita punya kemampuan beradaptasi. Apalagi saudara melaksanakan amanat agung memenangkan jiwa. Itu tidak mudah. Tapi kalau kita beradaptasi, bayangin saudara mau menangkan orang tukang adu ayam. Terus saudara ngomong tentang komputer. Tidak nyambung. Lah saudara kan mesti minimal ngerti perayaman saudara-saudara. Minimal saudara tahu ayam jago itu bagaimana dan bagaimana. Saudara ngomong masuknya di situ. Kalau saudara bisa beradaptasi, saudara mau menangkan orang yang sombong, keras, kaku. Terus saudara dengan gaya juga orang sombong. Nggak nyambung. Ya. Gimana saudara mau menangkan? Saudara mau menaklukkan suami saudara. Tapi saudara nggak bisa beradaptasi. Ya ribut. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, coba tambah pasal 10 ayat 33. Pasal 10 ayat 33. Ya, tolong ditayangkan. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Jadi beradaptasi itu butuh pengorbanan. Ya, saudara beradaptasi dengan suami saudara. Lah saudara kan mau menyelamatkan suaminya, yang mesti korban. Nggak bisa om, dulu dia janji katanya mau masuk gereja. Sekarang dia tidak mau masuk gereja, masa bodoh dah. Masuk neraka terserah, dah jahat dia. Ya nggak bisa dimenangkan dong. Ya, bayangkan kalau Yesus tidak bisa beradaptasi. Nanti saya mau bacakan ayatnya saudara-saudara. Tapi coba kita baca dulu. Pengkhotbah 3 ayat 1. Pengkhotbah 3 ayat 1. Oke. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi kita mesti tahu waktunya, kapan kita ngomong, kapan kita kencang lurus-lurus, kapan kita enggak perlu kencang, enggak perlu lurus-lurus. Ya. Itu semua ada waktunya, jangan digeneralisir. Ya, kapan kita mesti emosi, kapan kita enggak perlu terlalu emosi, kapan kita harus belanja, kapan kita harus tidak belanja. Sebab kalau saudara baca di Alkitab, Roh Kudus itu menyuruh kita pergi, tapi saat yang lain Roh Kudus juga menyuruh kita stop, tunggu. Ya. Kita harus punya kemampuan beradaptasi. Tambahkan Matius 9 ayat 14 sampai 15. Oke. Matius 9 14 sampai 15. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang-orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Mereka lihat, loh rasul-rasul kok enggak puasa? Ya sebab mereka masih bersama-sama dengan Yesus. Mereka kan enggak ngerti, Yesus itu enggak lama sama-sama rasul itu. Cuma 3,5 tahun. Setelah itu mereka harus berpuasa. Jadi ada waktunya berpuasa, ada waktunya tidak berpuasa. Ada waktunya kita harus lebih konsumtif, ya suka berbelanja, tapi ada waktunya kita stop tidak berbelanja. Tapi kita tidak stres, kita tidak salahkan Tuhan. Ada waktunya toko rame, bisnis rame, tapi ada waktunya bisnis macet. Ya. Makanya Paulus, ya tadi sempat saudara-saudara saya ngobrol dengan Pak Ketua ini,
Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan Paulus itu dia sampai nangis ngotot sama Tuhan. Sebab dia berdoa supaya matanya bisa sembuh. Paulus itu nulis Roma sampai Ibrani. Itu tulisannya Paulus, tapi semua itu banyak ditulis oleh orang lain. Malah ada satu kitab kutulis ini dengan huruf-huruf yang besar. Sebab dia waktu jumpa Yesus pertama kali kena sinar itu, matanya terahum itu. Ya, enggak tahulah selender apalah namanya. Matanya bermasalah. Tapi Tuhan bilang justru di saat seperti itulah nama Tuhan dipermuliakan melalui hidupmu. Jadi kita mesti beradaptasi ya. Kita waktu jaya kayak kita enggak memenangkan orang. Tapi ketika kita bermasalah dalam ekonomi, dalam bisnis, kita bisa menangkan anak-anak kita. Amin. Anak-anak kita yang tidak bertobat, hidupnya foya-foya, kita lagi jaya. Tapi satu saat kita bermasalah di ekonomi, tentu kita tidak minta. Tapi di situ keluarga solid, anak, suami, istri, doa bersama. Yaitu tadi. Jadi ketika situasi dan kondisi berubah, kita harus beradaptasi. Karena enggak bisa. Misalnya jalan depan ini sudah dibuat jalan tol, ya satu arah. Terus saudara mau melawan arah. Enggak, saya jemaat Ketapang. Saya ke gereja Ketapang itu sudah 32 tahun. Biasanya saya lewat dari sini, enggak peduli. Mau satu arah, saya mau tetap lewat sini. Ditangkap polisi apa enggak? Ya ditangkap polisi, kalau enggak ya ditabrak. Ya, kan saudara enggak bisa. Dari sononya, dari keluarga, saya sudah dididik begini, tapi situasinya sekarang berbeda. Saudara harus mampu beradaptasi. Ya. Kita harus beradaptasi sebagaimana mestinya. Artinya apa? Sesuai dengan kebutuhan saat itu. Ya ini yang orang-orang, ada yang punya kebiasaan kalau mau tidur dikasih minyak apa digosok dari kepala sampai kaki. Ada lagi kalau mau tidur kayak main bola, pakai kaos kaki, ya, kayak mau main bola. Ya. Saudara harusnya berubah itu. Mau sampai kapan? Emangnya sampai di sorga pakai kaos kaki terus? Nah, ada jemaat itu biasanya makan bakmi terus makan sama saya, makan sampai habis. Ya, dia sudah majelis gereja tapi lebih muda, saya tekan dia terus. Makan sampai habis. Pak, enggak bisa Pak, saya enggak biasa makan soto Madura. Kamu di Madura enggak bisa makan soto Madura gimana? Makan, bagaimana mau menangkan orang Madura saya bilang. Lama-lama sekarang ajak saya makan soto Madura saudara-saudara. Terus saya bilang, emangnya perutnya bermasalah? Enggak masalah. Ada lagi yang biasa pakai minyak. Semua sampai kanan kirinya itu bau minyak angin terus. Ya berubah ini tidak gampang. Ya istrinya Pak Budi tunjuk suaminya ini. Ya. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, nah itu beradaptasi. Oke, contoh dalam Alkitab. Yohanes 1 coba baca. 14. Yohanes 1 atau Yohanes 1 mulai ayat 1, 2, 3 baru langsung ayat 14. Iya. Pada mulanya adalah firman. Coba lihat saya. Firman tuh misalnya A. Pada mulanya adalah A. A itu bersama-sama dengan B, Allah. Dan A itu juga adalah B. Ya. Ayat 2 berikutnya. A itu pada mulanya bersama-sama dengan B. Jadi kapan A dan B ini bersama-sama? Tak terhingga, tak terhitung. Memang dari kekal. Memang bersama-sama A dan B ini. Terus ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh A. Ya, oleh firman itu. Dan tanpa A, tanpa firman itu tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 14. A itu, firman itu telah menjadi manusia dan dia
eskenosen itu dalam bahasa Yunani. Bertabernakel, jadi satu rumah, dia tinggal bersama-sama dengan kita. Yesus itu adalah Allah yang mampu beradaptasi, dia Allah. Tapi semua atribut kealahannya, kehebatannya dan kemuliaan ditinggalkan. Jadi manusia hina dan papa. Jadi kalau mau belajar tentang adaptasi, enggak ada keselamatan tanpa adaptasi. Allah menjelma jadi manusia. Jadi contoh paling sempurna, contoh terbesar beradaptasi ya Yesus. Yesus punya kemampuan beradaptasi. Dia yang disebut anak Allah, tapi dia bisa menjadi anak manusia. Dia mampu beradaptasi. Makanya Yesus ketemu dengan nelayan, dia bicara tentang ikan. Masa ketemu nelayan terus bicara tentang sepak bola, ya enggak nyambung kan? Ya. Jadi saudara-saudara, nah ini biasanya yang suka ngototan tuh wanita atau pria? Nah ada yang tanya, dasarnya apa Om kok bisa bilang wanita? Begini, laki-laki itu diciptakan dari debu, tanah, rapuh dia. Tapi kalau wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, keras. Orang Jawa bilang atos. Jadi kalau otot-ototan, gak bakalan menang sama wanita, saudara-saudara. Makanya bapak-bapak suka ngutangin uang ke teman-temannya, yang disuruh nagih itu istrinya. Pasti tokcer itu. Ya, kalau ditagih bapaknya, gak bayar dia. Tapi kalau istrinya yang nagih, makanya enggak usah otot-ototan sama istri, ya. Beradaptasi, memang kamu tulang, aku debu, gitu aja, ya. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, coba kita baca 1 Timotius 3 ayat 16. 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Filipi 2 itu dikatakan dia mengosongkan dirinya, ya, menjelma jadi manusia dan taat sampai mati. Jadi saudara-saudara, contoh paling sempurna ya Tuhan Yesus. Nah sekarang bagian-bagian berikutnya, what can I do? Apa yang harus dilakukan supaya kita memiliki kemampuan beradaptasi? Filipi 4:11 sampai 13. Filipi 4. Filipi 4, 11 sampai 13. Terima kasih nanti operator cepat sekali. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. 1 Korintus 4 ayat 9 sampai 13. 1 Korintus 4, 9 sampai 13. 1 Korintus 4, 9 ayat 9. Sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah. Sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah tetapi kamu kuat, kamu mulia tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara.
Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat, kalau kami dimaki, kami memberkati, kalau kami dianiaya, kami sabar. Berarti beradaptasi itu menuntut kita untuk hidup, saudara-saudara, di atas masalah. Gitu. Kita mesti belajar hidup di atas keadaan. Ya. Nah, saudara biasa kakinya itu bersih, sepatunya mahal, tahu-tahu banjir. Lah emangnya saudara mau berdiri di depan banjir terus diem gitu. Terus saudara mau teriak-teriak dalam nama Yesus, banjir surut. Terus saudara ngotot begitu terus. Nggak mungkin, saudara harus rela buka sepatunya. Mungkin kalau sepatunya mahal, memang lucu ini manusia ya. Beli sandal, beli sepatu mengamankan kaki. Tapi kalau hujan, lebih baik kakinya yang basah daripada sepatunya yang basah. Ya saudara harus beradaptasi. Ya memang suka kalau saya datang suka sendiri. Pertanyaannya, kok enggak sama-sama tantenya? Istri saya itu memang suka jaga benteng, saudara-saudara. Ya dia enggak senang jalan. Tapi kemarin dia kan itu harus ikuti acaranya NP wanita se-Indonesia. Terus dia kan jadi ketua komisi daerah wanita se-Jawa Timur. Ya kan saya jadi sekarang PLT ketua MD Jatim. Nah dia ngurusi rombongan 45 orang dan sebagainya. Terus dia harus khotbah di wilayah wanita itu bikin kegiatan ke sana. Terus dia kemarin bilang, iya ya gua ini sudah 4 minggu jalan enggak pulang-pulang. Enggak apa-apa katanya. Lah iya dulu dia kalau jalan seminggu aja sudah stres katanya dia. Nyatanya kan enggak apa-apa. Ya, saya suka istri saya itu tak suruh mimpin rapat panitia Natal. Lu aja. Saya bilang di GPDI itu kebanyakan yang mati duluan itu bapak gembalanya daripada ibu gembalanya. Ya, supaya kalau ganti enak saya bilang. Ya, dan hari Minggu ya dia khotbah juga. Nah, saudara-saudara, terus dia bilang, iya enak gak apa-apa ya. Emangnya gua mesti harap lu terus, sandar lu terus. Sekarang gua mandiri kata. Nah berani dah. Iya kan. Saudara-saudara, jadi agar mudah beradaptasi, saudara harus belajar hidup di atas keadaan. Saudara harus mampu mengatasi keadaan. Jangan dibawa keadaan, jangan dibawa kondisi. Saudara harus ada di atasnya. Amin. Saudara harus melampaui. Biasa minum obat, lah saudara beradaptasi sekarang. Coba enggak minum obat misalnya. Nah saudara mau apa enggak? Wah nanti sakit Pak. Yes, ya sudah ya tetap mengkonsumsi obat misalnya. Sebenarnya saudara tidak disarankan dokter untuk minum obat, tapi saudara mau mencegah. Nomor 2, Ibrani 6 ayat 3. Saya pikir ngantuk, Alkitabnya jatuh. Rupanya beradaptasi dengan rasa ngantuknya ya. Nah ini saya biasa bercanda dengan Pak Budi tadi, saya diajak makan itu di mana Pik 2 ya. Dia bilang itu ramai Om. Pagi sore atau pagi siang itu. Enggak taunya anak saya tadi, saya baru keluar anak saya telepon. Pak, aku ini ada di pagi sore katanya. Ya. Terus tadi aku check out dari hotel Ibis Styles ini yang di sebelah sini. Anak saya itu kok sekretaris Komisi Daerah Pemuda se-Jawa Timur. Kemarin kan ikuti pertemuan di Jakarta ini Kamis dan Jumat. Dia bilang, loh tadi aku keluar dari hotel, Papa check-in hotel. Loh tadi Papa keluar dari pagi sore, sekarang aku yang makan di pagi sore katanya. So dia tadi dibawa oleh ya bos Jawa Timur itu yang suppliernya Angkatan Darat, pakaiannya seragamnya itu, tapi dia punya kantor di Jakarta ini ya, dia bawa. Terus dia telepon saya, Om besok makan sama saya Om, saya jemput.
Oh saya bilang besok saya sudah janjian sama anak, mantu dan cucu mau ketemu, saya bilang. Ya, saudara-saudara, tapi kalau saudara perhatikan tadi yang saya ceritakan, ya saudara-saudara, kita mesti belajar beradaptasi loh saudara-saudara. Ya, ada waktunya, ada saatnya saudara mesti, ya tadi saya sudah bilang perubahan itu keniscayaan. Mau ndak mau tetap berubah. Makanya saya sarankan jemaat saya, ini kalau usahamu sudah mulai turun, kamu tuh cepat ambil lompatan. Kamu tuh harus berubah kemana, usaha apa. Meskipun usaha itu jangan sampai bertolak belakang sama sekali. Ya, minimal kamu kan ngerti tentang ini. Dan banyak jemaat ya di Sumeneb itu dulu hari Minggu paling rame. Toko-toko jemaat kami itu kebanyakan orang Tionghoa buka toko. Itu dari pulau-pulau, itu kulakannya hari Minggu. Tapi saya bilang Minggu tuh harinya Tuhan. Tutup toko, kamu dengan keluarga bersih-bersih rumah, evaluasi. Dan hampir mayoritas sekarang tutup hari Minggu. Dan mereka bilang, nyatanya ya tambah diberkati om, katanya dia. Ya. Jadi kita kan takut berubah. Kita merasa sudah ada di zona nyaman. Nah, tolong perhatikan saya. Saudara kalau lihat ada jalan yang bukan aspal tanah itu yang suka banjir. Terus biasa dilewatin mobil di situ. Dia bahasa Inggrisnya itu krowa. Bahasa Jawa itu. Pasti tanahnya itu berlubang. Lah saudara kalau biasa itu akhirnya sudah berlubang. Lah kalau berlubang itu susah berubahnya saudara-saudara. Sudah membekas. Atau suka dijalani gerobak barang gitu. Ya. Itu lubang dikit, lubang dikit, lubang dikit. Akhirnya lubangnya dalam. Dan saudara paksa lewat situ terus. Akhirnya terjebak macet. Saudara tidak bisa bergerak bebas. Saudara kan harusnya punya kemampuan beradaptasi. Ya, saya suka bawa mobil. Memang saya tiap kali lewat begitu, istri saya, lu mau kemana lu ini, mau kemana? Nah, saya enggak mau injek lubang itu lagi, saya cari yang ini. Terus dia besok kita mesti lewat situ lagi. Tapi saya bilang, pindah jalan yang lain, saya bilang. Tapi kan lebih jauh, enggak apa-apa. Emangnya kita mau bikin masalah, tanpa sadar kita suka bikin masalah sendiri, bukan orang lain yang bikin masalah untuk kita. Sebab kita tidak punya kemampuan berubah, tidak punya kemampuan beradaptasi. Biasa bangunnya siang katanya, biasa bangunnya berubah bangun pagi, tidurnya tidur sore. Bisa kan? Harusnya bisa. Nah, saya aja misalnya mau ngajar ke BJ, ke sekolah Alkitab atau apa, saya mesti ngisi seminar, saya bikin itu seminarnya Senin misalnya, saya bikin sampai jauh malam, sampai jam 3 pagi di kantor saya bikin lewat komputer itu. Ya, sebentar mau di print, tapi saya mesti berangkat jam 4, jam 3 itu saya tidur, jam 4 bangun, saya berangkat. Terus istri saya bilang, loh nyetirnya nanti kalau nabrak gimana? Ya enggak, saya ini kerja suka dengan pekerjaan itu. Dan saya ingin memiliki semangat pembaharuan. Saya tidak boleh terpaku dengan kebiasaan saya. Nyatanya saya bangun jam 4 seger, nyetir, nyampe, seminar, pulang lagi, tidak ada masalah. Masa saudara terus mau bikin aturan? Tuhan tuh jangan dibingkai. Ya. Saudara bikin aturan, ini kalau kurang tidurnya pasti nabrak aku. Lah ya nabrak beneran dong saudara bikin sendiri. Ya, jadi saudara harus punya kemampuan, berarti orang beradaptasi itu harus punya kemampuan, punya sikap mau terbuka. Punya sikap mau melakukan segala sesuatu menurut cara Tuhan. Sedangkan Tuhan bilang, kepikiranku dan kepikiranmu, Yesaya menulis bedanya langit dan bumi. Nah saudara bilang mau ikut Yesus. Tapi saudara tidak mau berubah, tidak bisa.
Jadi kalau saudara mau ikut Tuhan, saudara harus terbuka. Dan saudara harus bersedia melakukan semua yang menurut kehendak Tuhan. Harus berubah sebelum terlambat. Ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, nah kedua tadi juga suami istri kan harus terbuka. Ya. Jadi kalau enggak mau terbuka enggak bisa. Yesaya 64 ayat 8. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Tambah Filipi 2 ayat 13. Filipi 2 ayat 13. 13, iya benar 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Yang ketiga, agar kita mampu beradaptasi, mesti siap dibentuk. Atau saya tambahkan, siap dibentuk ulang. Ini, saudara lihat Ayub itu ya, dia kan dari kaya 10 anak, ya, toh sehari itu kekayaannya habis, terus kena bencana alam 10 anaknya mati. Bahkan istrinya kayak orang Jakarta bilang, ada uang abang saya, tidak ada uang abang. Bukan cuma ditendang, dibuang ke laut mungkin ya. Nah saudara-saudara, tapi kalau saudara lihat, Ayub itu masih punya kemampuan beradaptasi. Dia bersedia dibentuk ulang lagi. Akhirnya dia minta ampun di pasal-pasal terakhir itu. Dia minta ampun dan Tuhan pulihkan kekayaannya 2 kali ganda. Dan dia punya anak 10 lagi cantik-cantik dan ganteng-ganteng kayak saya saudara-saudara. Terus kalau saudara perhatikan dia masih dikasih bonus usia. Sampai beberapa generasi berikutnya dia melihat anak cucunya. Ditambah umurnya sekian puluh tahun oleh Tuhan. Kasih bonus lagi. Jadi saudara-saudara, kemampuan beradaptasi itu mesti siap diproses. Amin. Makanya enggak salah kalau dikatakan proses tak pernah membohongi hasil. Hasil tak pernah membohongi proses. Ya. Jadi saudara siap dibentuk. Kalau ngalami sesuatu, terima kasih Tuhan, berarti engkau sedang proses aku. Jangan tahu-tahu macet usahanya. Kok gini Tuhan, aku kan sudah rajin melayani di Emmaus, di Ketapang. Aku kan sudah bangun pagi doa dan sebagainya. Lah menurut kita kalau bangun pagi doa, baca Alkitab, rajin di ke Emmaus, pasti diberkati. Tapi Tuhan kan punya maksud lain. Tuhan punya maksud lain. Ya berapa kali saya alami. Dari awal saya pernah pas mobil baru itu, Toyota Kijang baru tahun berapa, mobil baru masih profit kan dulu profit. Baru jalan, saudara-saudara, tahu-tahu hujan lebat. Di depan itu ada pohon asam, di Madura itu pohon asam besar-besar, tumbang. Saudara tahu di depan saya itu ada mobil L-Sape itu L300 itu masuk kayak kepotong itu dari kaca itu ke atas kayak kepotong. Dia bisa lewat di dalamnya itu saudara penumpangnya itu orang Madura semua. Itu ada yang patah kaki, ada apa. Saya di belakangnya, yang saya enggak apa-apa. Tapi saya kan enggak bisa lanjut. Jadi tunggu itu pagi-pagi. Tunggu pohon itu dipotong, ya polisi datang, kan itu butuh waktu. Tapi saudara tahu, saya angkat itu semua orang-orang yang patah kaki, ada kaki yang sudah gantung gini. Saya gendong, saya masukkan ke mobil. Sampai di rumah sakit itu saudara-saudara, kepala rumah sakit ini kebetulan orang Kristen. Ya saya kenal baik, rumahnya suka dibuat persekutuan doa, itu di Pamekasan. Tiap bulan saya suka khotbah di situ. Dan saya titipkan, saudara tahu istri saya enggak tahan lihat darah. Tapi dia ada di mobil itu. Sampai saya kesannya memperkosa hak istri saya untuk takut sama darah. Kalau lu enggak mau ya lu tunggu di sini aja, gua mau antar dia ke rumah sakit. Ya, ini kan sudah
emergency. Lu kalau nggak mau ikut, ya lu tunggu di sini. Loh, jadi gue kehujanan di sini katanya. Ya, kalau enggak ya ikut. Ya, saya angkat semua karpetnya itu, mobil baru dibuang di rumah sakit itu. Ya, langsung cepat tempat cuci, saya berangkat sebab saya mau khotbah. Ya, pulang lewat Pamekasan itu lagi, saya datengin, saya titipkan ke kepala rumah sakit itu sebab memang orang Kristen. Dan saya minta nomor HP mereka, saya follow up lagi. Tapi saudara-saudara, ya itu, kan sudah berdoa, berangkat kok gitu loh. Sebenarnya saya berdoa Tuhan sudah selamatkan, bukan saya yang kejatuhan pohon asam itu. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau ingin beradaptasi harus bersedia dibentuk. Bahkan bukan dibentuk 1-2 kali, dibentuk ulang lagi, diproses lagi. Kayak tanah liat tuh, banting, retak, mau dibuat asbak atau vas, retak, banting lagi si penjunan ini, kasih air, banting, dibentuk lagi, ada kerikil, banting lagi, bentuk lagi, sampai, nah itu proses sang penjunan, saudara-saudara. Yang keempat, sudah ada yang pegang-pegang arloji atau mungkin isyarat, kok lama banget khotbahnya. Matius pasal 3, enggak cuman bercanda aja. Matius pasal 3 ayat 13 sampai 15. Oke. Itulah Matius 3 13 sampai 15. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Ayat 15, lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita mengerjakan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Waktu Yesus minta dibaptis, loh kok Yesus minta baptis? Kan harusnya saya yang dibaptis. Loh, ya ini tadi. Kan harus belajar rendah hati. Dia beradaptasi nih. Tuhan bilang, baptis aku. Yesus bilang, baptis aku. Loh, seharusnya aku yang dibaptis Yesus. Tapi sebenarnya Yesus sedang mengubah kebiasaan Yohanes ini. Supaya dia punya kemampuan beradaptasi. Yang keempat, kalau saudara ingin beradaptasi dengan situasi apapun juga, saudara mesti belajar rendah hati. Ya, mesti rendah hati. Ya, saudara-saudara. Oke, yang kelima, yang terakhir. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 6:13, Roma pasal 6 ayat 13. Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Yang kelima, kalau saudara mau belajar beradaptasi, saudara belajar menyerahkan keinginan dan kepikiran saudara kepada rencana Tuhan. Ya. Saudara mesti menyerahkan emosi saudara. Ya. Saya ngalami saudara-saudara, tapi sudah dijual. Wanita yang saya gembalakan itu, kasnya wanita beli minibus Isuzu itu, solar itu, punya. Itu suka pelayanan bagi ini, dan pakai sopir. Saya enggak pernah ikut, tidur di hotel semalam terus berbagi. Tadi tuh saya sebelum berangkat ada pengerja saya, dia bilang, Om, yang lalu tuh ibu-ibu datang beliin kulkas untuk gereja kami dan sebagainya.
beliin ini sebagainya. Nah, kalau saudara perhatikan waktu itu ndak ada sopirnya, saya yang nyetir. Ternyata waktu pulang ada satu ibu bilang, "Om, saya ndak berani turun, itu suami saya sudah marah. Dia sudah telepon, awas kamu nanti kalau pulang." Saya pintu minibusnya itu saya buka dikit, ya ndak terkunci gitu. Saya buka gini tapi ketutup. Saya dengerin, pendeta kurang ngajar, pendeta ngerusak keluarga orang. Pokoknya saya dicuci bersih kayak rinso 1 kilo gitu saudara. Udah bersih gitu. Wah dimaki-maki. Saya diem terus kira-kira sudah setengah jam dia sudah keringat, emosi. Ya, tapi ibu-ibu yang di mobil ini kan pada capek juga. Ya perjalanan 7 jam. Capek. Om, kita turun semua keroyok aja om, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Biar kapok dia. Loh saya kalau ngeladenin ibu-ibu ini kan masuk radar Madura, pendeta ngeroyok jemaatnya. Kebetulan dia ini majelis gereja lagi, pelayan perjamuan kudus. Saya enggak tahu dia ribut apa dengan istrinya, tapi saya juga enggak tahu. Saya diem aja. Udah dia, ya sana pulang. Janji ya, jangan ribut, jangan mukul istrimu. Nanti saya laporkan polisi KDRT ini. Saya kasih tahu istrinya, turun kamu, yang jamin. Tapi kalau kamu dimarahin aja, belum dipukul, telepon om lapor polisi. Kebetulan ada beberapa jemaat yang polisi kan. Terus enggak ada telepon. Paginya besok doa pagi, belum amen, pengerja colek-colek saya. Om, ada Om David datang om. Oh tunggu dulu, suruh ikut doa sampai selesai, sampai amen. Setelah amen, dia datang mau cium kaki saya. Jangan cium, saya belum mandi ini. Ya, adakah pengampunan untukku? Adakah pengampunan untukku? Kalau saya enggak ngampuni kamu ya, saya tinggal pulang. Atau saya bawa istrimu tidur di pastori. Ya. Saya lindungi istrimu. Tapi kan enggak ada masalah. Wah om, doakan tumpang tangan, dia berlutut tumpang tangan om. Supaya saya ada pengampunan, saya sudah berdosa gini. Tahu-tahu setelah amin, dia keluarkan dari sakunya kanan kiri. Ini berkat untuk om, berkat. Tak lihat cap tio saudara, lumayan ya. 10 juta. Saya pikir kapan dia mau marah lagi sama saya. Gitu. Coba bayangkan kalau saya tidak beradaptasi dengan situasi saat itu. Saya ini capek juga nyetir bukan sopir. Ya. Apalagi cowok sendirian lagi. Ngeladeni ibu-ibu. Ibu-ibu kan paling terkenal tidak cerewet saudara-saudara. Satunya tanya ini, satunya tanya ini. Jawabin itu hampir 20 ibu-ibu. Satu mobil pertanyaan sepanjang jalan. Alasannya supaya omnya jangan ngantuk katanya. Ya saudara-saudara, tapi saya beradaptasi dengan situasi saat itu. Jadi kemampuan beradaptasi itu harus berani belajar menyerahkan keinginan, emosi, pikiran terhadap rencana-rencana Tuhan. Ketika saudara diam, Tuhan berbicara. Kalau saudara terus protes, kok begini, mengapa semua ini? Saudara ngomong terus, Tuhan diam. Tuhan diam. Jangan sampai Tuhan berteriak loh. Kalau Tuhan berteriak, Jakarta bilang berabe kita. Oke, sebagai konklusinya atau penutup, adaptability itu beradaptasi, kemampuan beradaptasi itu beda dengan proses. Kalau proses itu butuh waktu yang lama. Tapi kalau beradaptasi itu bukan waktu yang lama. Kayak tadi saya kasih tahu banjir. Ya. Atau saudara mesti belajar berenang dulu. Ya. Enggak, saudara harus beradaptasi. Ngadepin banjir harus sampai rumah ini. Anaknya di rumah masih bayi misalnya. Ya. Saudara harus lewati ini. Biasanya kakinya kalau kena air sungai, luka. Ya, saudara harus lewatin ini. Jadi adaptasi itu perubahan segera. Perubahan cepat. Nah ini ayat yang benar-benar terakhir. 1 Korintus pasal 2 ayat 10. Ayo baca sama-sama ayat ini. 1 Korintus 2
ayat 10. Ya, nanti pemain musik boleh siap. Kita baca sama-sama. 2, 3. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita mudah beradaptasi. Tapi kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, manusia itu punya roh, jiwa, dan tubuh. Nah, di dalam roh itu ada intuisi, bukan itu yang ada isinya. Intuisi bisa dengar suara Tuhan, dan di dalam roh itu ada hati nurani, bukan nur laila. Terus yang ketiga, fellowship, persekutuan. Roh Kudus itu cuma berbicara lewat hati nurani, lewat roh tu roh gitu. Makanya binatang tidak punya roh, tidak bisa dipimpin Roh Kudus, dan Roh Kudus tidak mau mimpin binatang. Pohon pisang, pohon bambu punya tubuh, tidak punya jiwa, tidak punya roh. Tapi manusia itu punya roh. Makanya hari-hari yang sulit seperti ini, hari-hari yang tak menentu, kita mesti dipimpin oleh Roh Kudus supaya hati nurani kita makin peka terhadap kehendak Tuhan. Tolong backing vokalnya maju. Roh Kudus yang manis, yes Lord, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, amin, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis. Jangan berdiam diri, nikmati Roh Kudus. Roh Kudus sedang bergerak bebas malam hari ini. Datang penuhiku, penuhiku. Datang urang. Kita tidak perlu kursus khusus atau sekolah khusus, jurusan adaptasi. Tapi kalau Roh Kudus mengendalikan hati nurani kita akan mampu beradaptasi dengan situasi, kondisi apapun. Manis, datang penuhiku, penuhiku, yes Lord, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, mari kita berdiri. Kudus yang manis, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku, datang penuhiku. Amin. Alami, alami. Roh Kudus sedang berempartasi malam ini. Roh Kudus sedang bergerak bebas. Secepat engkau buka hati untuk Roh Kudus, engkau akan memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Amin. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, penuhiku,
maya sikiara lama ya laku lama ya. Iara lama ya sura lama 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 ya laku ama. Segarkanku Roh Kudus yang manis datang penuhiku, datang penuhiku, datang urah. Roh Kudus sedang bergerak bebas di antara kita. Amin. Segarkanku Roh Kudus yang manis datang penuhiku. Saya mau berdoa khusus untuk saudara. Saya mau berdoa doa pengurapan untuk saudara. Siapa yang mau didoakan, saudara boleh maju di depan sini berdiri. Saya mau berdoa doa pengurapan. Siapa yang mau maju ke depan? Saya mau berdoa khusus untuk saudara. Saudara tidak perlu lihat orang lain. Datang dengan kerinduan. Silakan maju ke depan sini. Amin. Penuhiku. Alami, alami. Roh Kudus melawat kita malam ini. Haleluya. Biar lama 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 ya lama lama ya sekira lama. Haleluya, haleluya. Roh Kudus yang manis. Siapa lagi yang mau maju ke depan? Amin, amin. Penuh. Alami, 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 alami malam ini. Alami jemaat Tuhan. Alami karya Roh Kudus memulihkan hidupmu. Apa yang hilang kembali lagi. Amin, amin, amin. Roh Kudus ya. Sekarang angkat kedua tangan saudara. Datang penuhiku. Kiara lama 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 ya. Sikiara lama 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 ya. Kiara lama 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 ya. Sikiara lama ya laku ya. Datang segarkanku. Jangan berdiam diri. Semua proaktif. Alami, alami, alami malam ini. Pengalaman baru dengan Roh Kudus. Biar lama 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 ya sikiara lama ya. Roh Kudus tercurah atasmu. Biar lama 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 lama. Roh Kudus tercurah atasmu. Biar lama 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 lama. Datang penuhiku. Biar lama 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 ya sanara lama ya aku. Haleluya. Jangan berdiam diri. Jangan berdiam diri. Haleluya. Haleluya. Serahkan hidupmu. Serahkan hidupmu. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Ini saat yang luar biasa. Ini saat yang luar biasa. Engkau mengalami, engkau menikmati. Kiara lama 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 ya sekiara lama. Kiara lama 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 lama. Jangan berdiam diri. Kiara lama 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 ya. Kiara lama 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 ya. Kiara lama 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 ya. Jangan berdiam diri. Roh Allah sedang bergerak bebas malam ini. Kiara lama 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 lama. Kiara lama 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 ya. Kiara lama 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 ya lama 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 lama. Kiara lama 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 lama
Roh Kudus tercurah malam ini. Urapan Allah mengurapi kami lagi. Hiaralah malam ya. Hiaralah haleluya. Mampukan kami beradaptasi dengan kehendak-Mu Tuhan. Kemampuan kami ada di dalam kekuatan Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kami. Haleluya. Hurrala malam ya. Hiaralah more lagi Roh Kudus. Haleluya. 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 Kami menikmati-Mu Roh Kudus. Kami pulang dengan semangat yang baru. Kami pulang dengan kekuatan yang baru. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami dibatasi dengan waktu, tetapi kami percaya Roh Allah terus bergerak di hati kami untuk hari-hari yang akan datang, sehingga kami memiliki kemampuan untuk beradaptasi, sehingga kami siap dibentuk, bahkan dibentuk ulang, diproses lagi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat malam hari ini. Terima kasih untuk pengurapan baru atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua katakan amin. Selamat malam, terima kasih. Kita akan menjalankan persembahan yang kedua. Terima kasih pada Tuhan Yesus kalau malam ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati hadiratnya. Terima kasih Bapak Pendeta Samuel Janto yang sudah melayani kita. Terima kasih teman-teman yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada malam ini. Tema Emmaus untuk bulan November, 1 November dengan tema Jadilah Kuat. Dengan pembicara Ibu Pendeta Liliana Rahajo. 8 November dengan tema Kemuliaan di Tempat yang Maha Tinggi dengan pembicara Ibu Pendeta Vera Siwi. 15 November dengan tema Menyelamatkan yang terhilang dengan pembicara Bapak Pendeta Revi Awandatu. 22 November dengan tema Hendaklah Damai Sejahtera Kristus Memerintah dalam Hatimu dengan pembicara Bapak Pendeta Heri Martinus. 29 November dengan tema Kasih Karunia Allah Nyata dengan pembicara Bapak Pendeta Revi Mande. Malam ini ada latihan padus dan kita berdiri semuanya, kita naikkan pujian. Kalau ku mencari damai, nanti doa penutup dan doa berkat saya minta Bapak Pendeta Samuel Janto untuk berdoa. Allahku
bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Rasa dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk ibadah malam hari ini. Engkau sudah memberkati kami, bahkan semua yang melayani, semua yang hadir diberkati. Seluruh pengurus Emmaus mulai dari ketua dan seluruh jajarannya diberkati. Bahkan dipakai menjadi alat untuk memberkati banyak keluarga-keluarga muda yang lain. Terima kasih, kami berdoa juga Tuhan untuk GPDI Ketapang ini, bahkan Bapak Gembala, Wakil Gembala atau istri Wakil Gembala, semua staf gereja ini dipakai dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun masalah, apapun pergumulan, apapun pokok-pokok doa mereka ini, dalam nama Yesus Engkau menolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang tadakan kedua tangan minta berkat. Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah El Gibor. Untuk itu kiranya anugerah dan sejahtera Allah Bapa, cinta damai di dalam Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, sukacita, semangat dari Roh Kudus turun atas kami semua hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Yesus datang kedua kalinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata amin. Selamat malam, Tuhan berkati.